Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Al-Mutmainah dengan NIM 12321000044. Di sini saya akan memaparkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan pada mata kuliah Artificial Intelligence. Pertanyaan pertama, jelaskan arti Artificial Intelligence, berikan 3 contoh aplikasi AI saat ini dan berikan cara kerjanya. AI atau Artificial Intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti layaknya manusia. Contoh aplikasinya yang pertama ada Google Assistant. Google Assistant ini adalah sistem virtual bertenaga kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Google, yang utamanya tersedia di perangkat seluler. Google Assistant memiliki kemampuan untuk terlibat dalam percakapan dua arah. Jika kita mengajukan pertanyaan, maka Google Assistant ini akan memberikan jawaban secara tepat. Google Assistant bekerja dengan menggunakan basis data penelusuran Google untuk memberikan jawaban lisan atas pertanyaan yang kita ajukan. Yang kedua ada M-Banking. Salah satu kecerdasan buatan yang kita temukan dalam M-Banking adalah peringatan ketika saldo berkurang atau peringatan ketika nasabah menggunakan kartu kredit untuk membeli sesuatu. AI di sini bertugas memberikan verifikasi terhadap setiap pembelian untuk mencegah penggunaan yang salah pada kartu kredit. Aplikasi M-Banking ini sangat memudahkan kita untuk transfer dana, pembayaran tagihan bulanan, pembayaran cashless, buku rekening online, dan isi saldo dompet digital. Selanjutnya yang terakhir ada ChatGPT. Menggunakan model bahasa yang dilatih pada data teks besar, menganalisis respon berdasarkan pola bahasa dan konteks dari input pengguna. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara sistem AI dan sistem komputer konvensional. Perbedaan utama antara sistem AI dan sistem komputer konvensional terletak pada cara mereka memproses informasi dan mengambil keputusan. Contohnya pada cara proses pengolahan data. Kalau pada sistem komputer konvensional mengandalkan algoritma yang sudah ditentukan dan aturan yang tetap. Kalau pada cara sistem AI mampu belajar dari data melalui teknik. Sistem AI ini dapat beradaptasi dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola yang dikenali dalam data. Yang kedua ada pada cara proses kemampuan adaptasi. Sistem komputer konvensional tidak bisa berubah kecuali diprogram ulang. Kinerja sistem komputer konvensional tergantung pada pola awal. Kalau pada sistem AI dapat meningkatkan kinerja seiring waktu dengan belajar dari pengalaman dan data baru. Selanjutnya pada cara penerapan dan penggunaan. Pada sistem komputer konvensional sering digunakan untuk tugas-tugas yang terstruktur dan rutin, seperti perhitungan atau pengelolaan data sederhana. Kalau pada sistem AI, lebih cocok untuk tugas yang memerlukan pemrosesan kompleks, seperti pengelolaan suara, fisik komputer, dan analisis prediktif. Selanjutnya pada pengambilan keputusan. Pada sistem komputer konvensional menggunakan logika dan aturan yang telah ditetapkan. Sebaliknya kalau pada AI dapat membuat keputusan yang lebih fleksibel berdasarkan analisis data dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Secara keseluruhan, sistem AI lebih dinamis dan dapat beradaptasi dibandingkan dengan sistem komputer konvensional yang lebih statis dan terstruktur. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa itu intelijen agen dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Russell dan Norvig,
IA adalah sesuatu yang memiliki kemampuan merasakan pengaruh lingkungan melalui sensor dan mampu merasakan respon balik kepada lingkungan tersebut melalui efektor. Contohnya, mobil otomatis, robot vakum, dan smart home devices, seperti lampu pintar yang bisa diatur melalui suara atau aplikasi dan mampu menyesuaikan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan STEAM dalam pembelajaran dan jelaskan implementasinya dalam pendidikan anak usia dini. STEAM merupakan suatu metode pembelajaran yang merupakan panduan untuk meningkatkan keterampilan berpikir secara ilmiah. Pembelajaran STEAM dapat mendorong anak untuk belajar mengeksplorasi semua kemampuan yang dimilikinya dengan caranya masing-masing. STEAM juga dapat menstimulasi keinginan dan motivasi anak mengenai keterampilan berpikir, pemecahan masalah, kerjasama, pembelajaran mandiri, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis tantangan, dan penelitian. Metode STEAM perlu diimplementasikan sejak dini karena pendidikan anak usia dini merupakan satu-satunya bentuk penyelenggaraan pendidikan dasar. Pada dasarnya, pembelajaran STEAM yang seharusnya dilakukan dan diterapkan oleh guru melibatkan 5 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, seni, teknik, dan matematika. Metode pembelajaran STEAM menjadi hal yang amat penting dalam perkembangan anak usia dini. Berikut beberapa cara penerapannya. Pembelajaran berbasis proyek. Anak-anak diajak untuk terlibat dalam proyek yang mencakup elemen sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Misalnya, membuat model bangunan sederhana yang melibatkan pengukuran dan konstruksi. Selanjutnya pada aktivitas eksperimen. Mengadakan eksperimen sederhana untuk mengenalkan konsep sains seperti pengamatan pertumbuhan tanaman atau eksperimen air dan tanah. Ini merangsang rasa ingin tahu dan pemahaman ilmiah. Selanjutnya pada penggunaan teknologi. Pemanfaatan aplikasi pendidikan robotika sederhana atau alat digital lainnya untuk memperkenalkan anak-anak pada teknologi melalui permainan interaktif. Selanjutnya pada seni dalam pembelajaran. Mengintegrasikan seni dengan sains dan matematika seperti menggambar dan melukis berdasarkan konsep matematika atau eksperimen. Selanjutnya yang terakhir ada kegiatan kolaboratif. Mendorong kerjasama dalam kelompok kecil di mana anak-anak dapat berbagi ide dan menyelesaikan masalah bersama, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara agar pemanfaatan AI dalam pembelajaran berjalan efektif dan efisien? Dan jelaskan, berikan contohnya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Tentukan area mana dalam pembelajaran yang dapat ditingkatkan dengan AI, seperti personalisasi pembelajaran, pengelolaan kelas, dan analisis data siswa. Selanjutnya ada pilih alat AI yang tepat. Gunakan platform dan alat yang AI sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, sistem manajemen pembelajaran yang menggunakan AI untuk menganalisis kemajuan siswa, atau aplikasi pembelajaran yang adaptif. Selanjutnya, analisis data siswa. Gunakan AI untuk menganalisis data performa siswa. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperhatikan lebih dan memberikan umpan balik yang lebih tepat. Selanjutnya ada pengembangan konten. AI dapat digunakan untuk membantu dalam pengembangan materi ajar yang interaktif dan menarik, seperti video pembelajaran, kuis, atau simulasi. Itulah jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih